Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD Husnul Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi terbagi menjadi dua. Yang pertama prosa lama, yang kedua prosa baru. Prosa lama terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berupa cerita rakyat, ada yang berupa hikayat. Nah, cerita rakyat pun terbagi menjadi 5 macam. Ada legenda, fabel, mite, saga, dan cerita jenaka. Prosa baru terbagi menjadi 4 macam, yaitu cerpen, novel, prosa liris, dan fiksi mini. Kita mulai dari prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama timbul dan disampaikan secara lisan karena belum mengenal tulisan. Salah satu prosa lama yang berupa cerita rakyat adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat, seperti wilayah, daerah, atau tempat yang jadi objek wisata. Legenda juga menceritakan beberapa kejadian alam atau bagaimana terjadinya suatu benda yang diceritakan sebagai cerita hayalan dan ada keajaiban pada ceritanya. Contoh legenda: Tangkuban Perahu, Korojongrang dan Seribu Candi, legenda Danau Toba. Cerita rakyat selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Pada fabel, hewan-hewan yang menjadi tokoh utamanya diceritakan memiliki perilaku seperti manusia. Mereka bisa berbicara, berpikir, beraktivitas, dan berperilaku seperti manusia. Contoh fabel misalnya cerita si kancil dan buaya, cerita kura-kura dan kelinci. Cerita rakyat selanjutnya adalah mite. Mite disebut juga mitos, yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Cerita pada mite berhubungan dengan kepercayaan, benda gaib, roh, atau dewa-dewi yang dipercayai punya kekuatan gaib. Dalam mite, biasanya tokoh utama dari cerita ini adalah dewa, dewi, atau tokoh yang memiliki kemampuan gaib. Contoh mite, misalnya cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Kemudian cerita Dewi Sri, sang Dewi Kesuburan. Lalu cerita Barong dari daerah Bali. Cerita rakyat selanjutnya adalah saga. Saga atau sage merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Dalam cerita juga mengandung beberapa unsur sejarah yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Saga merupakan cerita rakyat yang berdasarkan pada peristiwa sejarah yang kemudian dikombinasikan dengan cerita hayalan rakyat. Contoh saga, misalnya cerita Calon Arang dari daerah Bali, cerita Lutung Kasarung, dan cerita Si Pitung. Cerita rakyat selanjutnya adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita fiksi yang isi ceritanya lucu dan bisa membuat pembaca tertawa. Contoh cerita jenaka, misalnya cerita Si Kabayan, cerita Si Buta, dan Si Tuli. Prosa lama selanjutnya adalah hikayat. Hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang yang berbahasa Melayu. Hikayat terbagi menjadi 3, yakni ada hikayat yang berunsur Hindu, ada hikayat yang berunsur Hindu-Islam, dan ada hikayat yang berunsur Islam. Contoh hikayat misalnya cerita Hikayat Hang Tuah, Hikayat Abu Nawas, dan Hikayat Si Miskin. Selanjutnya prosa baru. Prosa baru
muncul dalam kesusastraan Indonesia setelah adanya pengaruh dari kesusastraan Belanda. Salah satu prosa baru contohnya adalah cerpen. Cerpen memuat penceritaan yang memusatkan satu peristiwa pokok. Sebuah cerpen dasarnya menuntut perwatakan jelas pada tokoh cerita. Biasanya bermula dari sang tokoh dan berakhir pada nasibnya. Berdasarkan temanya, cerpen terbagi menjadi cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Di dalam cerpen biasanya konfliknya hanya sedikit atau biasanya ada satu konflik. Yang selanjutnya, prosa baru berupa novel. Novel merupakan bentuk karya sastra paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak. Novel terbagi menjadi dua golongan, yaitu novel serius dan novel hiburan. Novel memiliki cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen. Konflik yang diceritakan juga lebih luas. Para tokoh dan watak terus berkembang. Penggambaran cerita lebih detail dibandingkan cerpen. Prosa baru selanjutnya adalah prosa liris. Prosa liris adalah salah satu bentuk karya sastra dalam ragam prosa yang ditulis dan diungkapkan dengan menggunakan unsur-unsur puisi. Bahasanya berima dan pencitraannya seperti puisi. Ikatan antar kata atau antar kalimat dalam sebuah paragraf lebih mendekati bentuk prosa. Prosa liris merupakan karya sastra berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Prosa baru yang terakhir adalah fiksi mini. Fiksi mini berbeda dengan cerpen karena pada dasarnya fiksi mini adalah cerita pendek yang alur dan endingnya disimpulkan sendiri oleh pembaca. Penulis cerita fiksi mini memberikan kebebasan pembaca untuk berhayal tentang cerita yang disajikan. Fiksi mini menggunakan tata bahasa menarik dan alur yang indah. Demikian materi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.